Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab pembahasan Allah Taala padang kaki kurangkaian amal saleh. Salat subuh, kemudian kita majelis taklim. Ayat-ayat Al-Quran menjelaskan bahwa ternyata ya robbale tahu nareko melo ni nete melo ni lele kupambasena pong Allah Ta'ala menurut Rasulullah de tuga aga tomate sangadin na masese kalimana. Redaksi hadisnya ma min ahadin yamutu illa wa huwa nadim atau kama qala sallallahu ma min ahadin yamut de tuga tauga gatomate na sanabi illa wa huwa nadim kecuali masa sekali. Berarti kita semua nanti. Kenapa? Yang tidak beramal saleh baru mau beramal. Yang beramal saleh pun magitosi mas sesekali melo na tambay. Maka yang ngaji satu juz meninggal dunia, kenapa tidak 2 juz? Yang 2 juz masa sekali mopi, kenapa tidak 3? Begitu seterusnya. Kalau redaksi ayat beberapa kali ini di menbar ini, maka dia Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak hatta idza jaa ahadakumul maut. Dan kanda matu nasabung Allah Ta'ala nareko idapi niya sengamatya qala rabbirji'un kuwa parewa tunda dulu ini apa? Tunda dulu. Napai? Mau kemana? Minta ditambah umurnya? La'alli a'malu shalihan. Saya mau beramal saleh. Jadi seandainya ada kamera di alam barzakh, kemudian bisa kita lihat di sini. Apa yang mereka mau itu semua? Mau naik ke sini? Mau naik ke sini? Untuk apa? Untuk merenggut semua amal saleh yang dia mau. Ada di sana itu orang meronta-ronta mau naik ke sini. Bahkan guru saya mengatakan, ada orang yang menjerit-jerit di alam barzakh itu minta 1 detik. Mau apa? Mau bersyahadat. Karena di dunia dulu tidak sempat bersyahadat. Ada di kulit ke alam barzakh. Tidak bisa ke sini. Itu sudah keputusan Tuhan. Ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat itu, na'mal salihan, ada sebuah ta'ala, kalla, tidak. Innaha huwa kalimatun qailuha. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu adalah permintaan yang diucapkan yang sia-sia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sesudah nanti permintaannya itu di belakangnya onrono kutuku alam barzakh ila yaumi yub'atsun. Mutaje bawan ya sengi hari kiamat. Begitu keadaannya. Coba natanya Allah Ta'ala puraki ya rodeteseng. Apa yang terjadi pada saat orang mau pindah? Suatu saat nanti idito silengan kita nanti orangnya. Yang kita akan sekarat, kita akan melihat surga, kita akan melihat neraka sebelum wafat. Kenapa tahu? Nabi Tapudangi. Saya mengambilnya di kitab Mukasyafatul Qulubnya Imam Ghazali. Maka dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia itu nama tahu. La yamutanna ahadukum, dia nama tahu. Hatta yara makanahu fil jannati am fin nar. Sebelum purana ditangi kupung Allah Ta'ala onrona usuru gagayari kakurana akan.
Jadi nanti itu kita kalau sudah berbaring, nafas sudah mau dicabut tenggorokan, langsung basirah mata hati kita itu aktif, dan dia akan melihat. Tahu apa ya sesuatu? Tahu apa ya saudara? Baru sadar orang, fardina amal salihan. Kasih kembali ke Allah, mama nasabat kita ini ta'ala. Inilah yang kita khawatirkan di dalam kehidupan ini. Jangan sampai itu kemauan nanti menggebu-gebu pada saat kita sekarang dan itu sudah tidak manfaat. Maka cocoklah ini pengajian rutin, ada khutbah, ada pengajian, ada subuh, ada maghrib, untuk memutarkan motivasi kita semua, termasuk penceramahnya sendiri. Karena penceramahnya yang ada sekarang di depan ini tidak lebih baik dari kita. Sama. Turun naik itu kekuatan untuk beramal saleh. Saya pernah mendengar politikus tapi juga seorang Ustaz Anies Mata mengatakan begini, kita ini makhluk lemah, angkat kuat matu nasawatu, menrek kekuatan tak, menrek semangat tak, alay sesuai dengan kemampuan tak, sesuai dengan semangat tak. Pada saat kita mau tak mengaji, angaji. Pada saat kita mau melakukan salat sunat, lakukanlah, karena ada nanti suatu waktu perasaan kita lemah, fisik kurang kuat. Pada saat itu tahan, jangan sampai kita masuk ke dalam dosa. Jadi kalau saatnya nanti kawatu idiro tidak mampu melakukan, semangat kurang, tenaga lagi lemah, tidak mampu mengambil ini amal-amal saleh yang banyak, jangan sampai pada saat kita drop itu kita jatuh ke dalam amal yang tidak baik, ke dalam dosa. Tahan, minimal kita tidak berdosa. Bahkan seorang ulama besar Indonesia, Gus Baha yang dikenal, yang selalu muncul di HPTA itu, murid langsungnya dari Kiai siapa? Dia bilang yang dibutuhkan sekarang ini bukan mengambil sunnah-sunnah yang banyak, jadi lebih penting dari itu adalah tahan diri supaya tidak masuk dalam dosa. Cocok Nabi bilang, karena baru buka HP mata sudah bisa berdosa, buka televisi ada gosip di sana dan ya sesuatu yang tidak bisa. Jadi kita diharapkan menahan diri. Bapak Ibu sekalian, farjina amal saleh, nanti bangkit orang dari alam kubur, ditiup trompetnya sangkakalanya Israfil, menrek mana tahu ada pungaku pada masa. Ternyata kata-kata itu muncul lagi yang kita baca di subuh Jumat kemarin. Rabbana absarna wa sami'na walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim. Coba nemui Muhammad, idil mujrimina, pada waktu ya rotomado saimana mujrim, orang yang tidak beramal saleh, nakisu ru'usihim, cukup mana ya lorong, makanya cukup na masa sekali. Kita kalau menyesal tunduk. Apa ucapan mereka? Rabbana absarna, puan witani wasamina, kami sudah dengar ini semua ini, farjina na'mal salihan inna mungkin. Mereka tak puan kembali ke kerapaan. Inna mungkinun ya tidak ngaku kue katong pala seserukan neraka, katong ya sepali apalang, katong pala ya balasan dosa. Farjina na'mal salihan, lagi-lagi yang diminta adalah kasih kembali ke kerapaan. Na'mal salihan, satu saja. Tidak ada bilang kasih kembali, tak mau tak menikmati lagi itu nikmatnya hidup, rekreasi kesana kemari, menikmati mewahnya perabot rumah, menikmati mewahnya kendaraan, dega kenegeran. Sitimi na'mal salihah, kami mau beramal saleh. Nah, sekarang kita ada di sini. Syukur alhamdulillah kita berada di suatu negara di mana amal saleh tidak dihalang-halangi. Bahasanya mampu MD. Di mana ada orang yang negara menghalangi orang beragama? Tunjukkan di mana. Bagaimana amal saleh?
Justru orang yang menjalankan agamanya itu diacungi jempol agama dan didukung. Negara dalam undang-undang, negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Itu undang-undang dasar negara. Mengamalkan amal saleh tidak akan dihalang-halangi oleh negara. Berbeda dengan negara-negaranya orang. Bagaimana Palestina sementara sembahyang, matangnya mas sembahyang, lai tembak ke orang Israel. Pernah ada santri menangis di Al-Azhar. Dari negara-negara mana, dari negara-negara itu menangis curhat pokok mahasiswa Indonesia. Di nasetu syukur ki itu Indonesia menjalankan agama Islam itu dengan bebas. Tapi negara kami kalau mau mengaji, kami sembunyi-sembunyi dalam rumah. Inilah kita. Apa yang menghalangi kita? Orang yang tambah makasih agama, tambah dihormati orang. Kalau itu memang misalnya jadi tantangan dari kongkar ke maka malak saleh lagi benci kutoi enggak. Malah orang tambah saleh, tambah disuka oleh masyarakat, tambah disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita punya Bapak Ibu? Ada dua yang harus kita jaga ini. Amal wajib, amal sunnah. Kita sudah harus bedakan tega wajib ya, tega sunnah. Bukan mau dibuang itu yang sunnah, tapi Pak diolo yorok wajib-wajib ya. Contoh, ini musim panen. Apa kewajibannya seseorang petani? Lihatlah, jangan sampai itu padita sudah sampai satu nisab. Berapa nisabnya? Nareko mana lepas sui biaya-biaya. Kemudian mondroi 653 kilogram gabah. Maka seandainya kita sudah wajib muzakiyah senang, wajib keluar 5%. Karena kita irigasi 653 kilo. Khamsa wasat menurut hadis sudah harus keluar. Satu karung berapa kilo itu? Oh berarti kalau 6 karung sudah wajib zakat. Jadi kalau teton nih, nah, tapi bersih, urai itu masuk biaya ini, biaya itu, biaya pupuk, biaya racun, biaya dompetnya, biaya tanamnya, bersih. Monroy 653 atau kalau ke beras 524 kilo, maka kita sudah masuk wajib bayar zakat. Kalau kita sudah termasuk orang yang mendapatkan sekian karung yang mewajibkan zakat itu, apa yang kita lakukan? Oh ini hati tanah tahu Tuhan. Ini orang tidak ikhlas ini. Justru kita bilang, alhamdulillahirabbil alamin Tuhan, saya termasuk orang yang bayar zakat Tuhan. Terima kasih. Ada teman di Selok Karajai sudah wafat. Ajak lahiran biasa. Ya tunasan ustaz, beranak mangala. De lau bilang de lau perisa makada. Cukupkah ini satu desa? Yang penting berapapun hasilnya saya keluarkan 5%. Oman ini. Ini wajib ini. Makanya itu kita pilih. Jangan sampai sunnah terajin yang wajib dilupakan. Yang wajib kita yang pedagang campuran di pasar, pedagang pakaian jadi, pedagang apa bahan makanan. Kita harus punya catatan setiap bulan. Apa catatan tak? Lisana keuntungan bersih bulan Agustus 5 juta. Catat. Masuk September bulan ini, keuntungan bersih di bulan ini 5 juta. Catat. Pak depungan yang 1 tahun, terserah kita mau tentukan bulan apa, tapi menurut kita pikir tentukan di bulan Hijriah. Misalnya orang biasanya di kita ini adalah bulan Ramadan. Ramadan apa mulai menghitung. Di sini banyak untungnya karena orang mau lebaran, beli pakaian, beli makanan. Untungnya Ramadan 10 juta. Hitung lagi di Syawal, hitung lagi, seterusnya. Nanti terakhir di bulan Sya'ban kita harus reka. Sya'ban berapa untungnya? 5 juta. Dihitung Ramadan, Syawal, Kaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, sampai nanti Sya'ban. Berapa total? Setelah ditotal, ternyata untung tak 100 juta.
maka kita sudah wajib zakat. Kenapa? Karena 100 juta itu sampai kepada angka emas 85 gram. Kalau petani, maka bayar zakatnya itu wa'atu haqqahu yauma hasadihi, dan Allah Ta'ala. Bayarkan zakatnya, bayarkan haknya orang papasui hak dan pakire yauma hasadihi, pada saat mengalah, pada saat panen. Itu untuk petani. Tetapi kalau pedagang itu satu kali 1 tahun, namanya haul, nisabnya 85 gram emas. Maka ini turun naik ini nisab. Kenapa? Karena dia ngikut harga emas. Berapa harga emas di bulan Sya'ban misalnya? Sekarang itu yang siaga 900-an. Kalau 900-an dikali 85 sekitar 78 atau 76. Aja dulu di kalkulator. Misalnya 76 juta. Maka kalau keuntungan tak dalam 1 tahun itu 60 juta, maka yang wajib bagi kita adalah bayar, keluarkan 2,5%. Jaga 1,5%. Maka apa? Dalam 1 juta 25.000. Itulah 2,5% dalam 1 juta 25.000. Ketika Pemda NRK ketuk palu, hasil rapat dengan Pemda, dengan DPR, PNS potong 2,5%. Semuanya, mega atau mengaruh. Kita ini dipotong. Nah, tidak cukup 1 nisab. Dipanggillah kami rapat, termasuk MUI. Ternyata saya rapat di sana. Wah, masih 1 tahun. Hentikan ini pemotongan 2,5%. Menurut masyarakat di bawah, mereka mengadu hampir tiap hari. Kenapa dipotong 2,5%? Ini tidak wajib zakat. Macetoyo moderator dari MUI bicara. Saya bilang begini. Memang golongan 2 dia kena 1 nisab. Dikumpul tidak sampai 85 gram 1 tahun. Memang tidak cukup. Tetapi ada ayat, jangan dilupa. Ya ayyuhalladzina amanu. Begitu suara saya di rapat ini. Hai orang-orang yang beriman, atiullah, patuhi Allah, wa atiur rasulah, patuhi rasulnya, wa ulil amri minkum, pemerintah. Apa yang tidak sampaikan pemerintah? Pegawai negeri PNS potong 2,5%. Maka sekarang kewajiban bukan karena sampai 1 nisab, dan itu yang dipotong bukan zakat namanya, tapi infak. Diwajibkan karena mengikuti pemerintah. Selesai. Bubar rapat, akhirnya 2,5% tetap dipotong. Lama bertahun-tahun dipanggil. Ada pansus. Bagaimana ini? Yang 2,5% untuk yang golongan 2 yang tidak cukup 1 nisab ini. Saya bilang, disuruh lagi bicara. Saya bilang begini, kalau kita mau bahas lagi itu berarti kita akan memulai dari angka 0. Padahal ini Basnasnya sudah sampai prestasinya di nasional. Mamakko Sitawi dan Mamakko sampai sekarang ini 2,5% itu 25.000 dari 1 juta. Berarti yang gajinya 3 juta 1 bulan hanya dipotong 75.000. Dia capai ya uang 75.000, tapi 75.000 dari uang 3 juta. Insya Allah tidak akan terasa. Di mana terasanya? Akhirnya sekarang orang sudah merasakan dan sudah tidak ada suara. Jadi keperiksa agak wajib ini. Jadi kalau kita sebagai pedagang kasih bagus catatan tak ibu. Ada cara bagus teman di Pangkai Gini. Ada lain sana. Ini rahasia juga. Nah bilang saya Pak Ustaz, ada kotak zakat di rumah. Setiap saya di pasar, dia pakai jual pakaian jadi. Saya kalau dari pasar, bilang ini nanti saya agak keuntungan bersih, jadi 4 tamai ke kotak zakat, kasih masuk. Jadi setiap dari pasar kasih masuk, setiap dari pasar kasih masuk. Akhirnya dia tidak pusing lagi mencatat karena setiap datang siaga saro bersih, neto sudah keluar biaya, 4 tamai ke kotak anak. Jadi dalam 1 tahun baru dia kasih keluar, tidak pusing mencatat karena dia rutin. Agenaita, bahasanya dia ke saya, mega tauna semesta serak kuya. Tapi ini curhatan berdua Bapak Ibu.
dengan dia itu. Dia tahu nasan naita bicu mitokoku, tapi saya dan istriku sudah semua naik haji, dan saya punya rumah, saya punya mobil, bahkan dia naik haji plus. Maka ada kaya nanti berakat nak tepat terus. Insyaallah. Baik. Jadi yang wajib ini. Ada sekarang orang mengatakan, di mana keadilan Allah? Engkau tahu tadinya seleb sumbangan nama kaya beratus-ratus juta sumbangannya. Kenapa ini tidak dihitung amal saleh? Kenapa nanti di akhirat habaan mansura seperti debu-debu yang terbangan di kakak pelana? Tunggu dulu. Ada yasin amal saleh. Yasin amal saleh dua syarat. Dua tu syarat amal saleh. Nomor siddiq ayyakuna khalisan liwajhillah, harus ikhlas. Keduanya al-ittiba, mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau hanya satu, tadi amal salah. Amal salah. Salah ya malakna. Jadi harus dua. Sekarang orang itu tadi tidak Islam, mau nyumbang sana sini ratusan juta, miliar. Dihitung amal saleh, amalnya manfaat tapi tidak dihitung amal saleh. Nah sebab mati untuk niga kuatin itu juga ya. Bukan untuk Allah. Bagi kita amal saleh ini dua. Jadi nanti di akhirat kalau dia menuntut dia, ya Allah, miliaran ini bantuan untuk orang. Kenapa saya tidak kasih pahalanya? Maka dia pakai untuk niga mutujukan ya Allah. Untuk iya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dan mereka tidak diperintahkan, dan manusia itu tidak diperintahkan illa liya'budullah, kecuali sampai Allah Ta'ala mukhlishina dengan ikhlas untuk Allah Ta'ala. Makanya Nabi tak pernah menunjuk 3 kali ke hatinya, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Panah pasio nak we. Jadi ya roh malaik dari kudai sio lepai. Apa pasio nak? Jagalah ikhlasillah. Gampangnya ini cerita begini Bapak Ibu dan penceramahnya juga berjuang keras supaya ikhlas. Sama jadi semua Bapak Ibu sekalian. Tantangan keikhlasan ini berat. Masih ingat hadis diriwayatkan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nareko bunga toleh pak bunga kepada masyar. Saya mengambil ini di kitab Ad-Durrul Mansur yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, tafsir Ad-Durrul Mansur yang ditulis Imam As-Suyuti. Nareko bunga lepak ada bunga kita telu tahun nabi pengalatan. Ini siapa kita? Rupanya ini rajulun ustusyhida, orang mati syahid, dibunuh musuh untuk berjuang mempertahankan Islam. Orang yang mati syahid itu laibukku isi bawa darahnya ipatama aku kalau bonge dengan darahnya nasabak makai nasabak ia darahnya sebagai kehormatan laibukure. Makanya Nabi kita dua tuan agak miti ditolak ranaka kedua yoro miti nomor siti miti matan atau mitau kepada Ta'ala. Jadi kumatangangi masih kiri mengaji tengeran dosa tak mitau ke kepada Ta'ala ya ka masih kiri tengeran kepada Ta'ala kemudian miti wa matata usapkan ini air mata tiru sahabat diusapkan ke jasadnya selama masih ada itu air usapkan. Kenapa? Mitau lah ranaka geser dari ke mata masuk nasabak mitau kepada. Yang kedua adalah miti darahnya orang mati syahid. Makanya itu darahnya dikubur bersama dengan darahnya. Takut api neraka. Nah, ini ada orang dipanggil pada masa sini. Apa kita? Saya mati syahid ya Allah. Tapi ada pertanyaannya Allah di belakang. Catatan malaikat mati syahid, masuk surga. Makutana di Allah Ta'ala. Fama amil tafiha. Agak kata tak biasa rojak. Dia bilang, qataltu fika ya Rabb. Untuk ini Pak. Untuk ini Pak. Pakai Allah Ta'ala kata mubalaika. Allah itu tidak bisa dibohongi. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Wisat kedoatin akedoatinmu.
Wis sangat hatimu. Ini Allah tidak bisa dibohongi. Malaikat terbohongi. Catatan malaikat mati syahid masuk surga. Tidak bisa berkutik karena Allah tidak bisa dibohongi. Wasuhiba ala wajhihi, digetengi tepat. Summa turiha finnar, yang dimper ke neraka. Orang mati syahid. Apanya tidak lolos? An-niyah, karena itu syaratnya amal saleh. Mudah-mudahan kita tetap hati-hati. Tambah banyak amal tak? Tambah berat itu tantangannya. Kita harus kontrol ini terus yang di dalam. Maka dari Nabi sallallahu inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum ahadan idza amila ahadukum amalan ayyutina. Na poji po Allah Taala mereka ungkat tahu jame si ada mala asigi amala ayyutinahu na pakasingi. Bagaimana caranya pakasingi? Pakasingi sadiwa, pakasingi lah. Itu. Ini ada makasingi sadiwa, mati sahih, agama dibungkus dengan darahnya. Ternyata di dalam rusak. Maka dia Allah Ta'ala melokok bisang itu juang waktu biasa memusuh kulino baliu kala innaka syuja' melok mo kuat engka kuatimu ita maka da melok ka na melok ko rasa tawe tubarani wa kad gila dan kamu sudah dikenal masyarakat yang tubarani orang hebat orang kuat wa kad gila sudah mendapat itu tapi sekarang dia agak-agak palang ulologan nasabah iya rawatibmu untuk masyarakat. Ya DPR panggil lagi yang satu karena 3 orang. Dan ini awal berkumpul orang di padang mahsyar menurut Rasulullah SAW. Riwayat Muslim ini hadis sahih. Panggil yang kedua. Siapa ini? Aduh, ini bahaya. Alimun qari'un. Pandrita qari. Saya qari ini kayak pengaji. Insya Allah mungkin ini penghafal. Ada yang tahu apa pandrita? Ada yang tahu apa baca Quran? Maksudnya itu Allah Ta'ala pemahami tabiha agak katamu biasa jangan mencaji begitu ini kok Allah Ta'ala iku mah beli toko aduh ini bahaya ini apa kata Allah baliu qala innaka alimun iya biasa mau katai wis kedua timmu makan melok biasa cuaca intelek pakar dan wakada gila kata Allah dan kamu sudah dapat dikenal orang-orang hebat pandita wasuhiba ala wajhi laigatan negara tapada summa turiha finar ya nemperkulah bakar timran naudzubillah agama masalah isadiwa makasih ila alam so maka ini memperbaiki luar dalam amal saleh di luar dalam lewat itu satu terakhir jika tosi maka deh ternyata ini orang dermawan. Tidak ada sarana yang butuh dana kecuali dia ada di sana. Membantu orang, membesar malam. Karena Allah Ta'ala untuk apa kamu kerja itu biasa? Untuk ini pun. Maka Allah Ta'ala kamu juga ini. Kadzabta dalam hadis itu bahasanya. Kadzabta kamu telah membohongi saya. Bisa kedua timmu. Baliu qala innaka jawad. Dia biasa hanya ingin pencitraan bahwa kamu tuh besar. Wah, membagi, panggil Quran ini, panggil ini, shooting. Makanya takut kalau di shooting begini. Tapi kasih tahu Kak channel tak, supaya butuh karena channel tak. Makanya Allah Ta'ala, wa qad qila Quran imbok mu'ala. Dulu di dunia terkenal lada kamu, ikut sama besar kamu dermawan. Bukan untuk saya. Wasuhiba wajhi summa turiha finar. Begitu di antara pemandangan yang mengerikan. Agaknya ya nasabah tania malah saleh di luar tapi tidak saleh di dalam. Maka dia Nabi ta innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutina. Napodi po Allah Ta'ala dari komakamala itawe ayyutina. Lai pakasi dimantapkan. Bagaimana? Di antara memantapkan itu periksa di luar, periksa di dalam. Insyaallah. Insyaallah Bapak Ibu sekalian. Bagaimana? Cukup nih? Biar lagi sih dia diselai baca. Maka saya diminta sedih. Ya Allah. Takut kan saya kalau baca hadis itu Bapak Ibu.
lolos moki gak matu ye, makanya kontrol dulu sana sini. Pantas balik nabi tamak jallo bekatan lu. At-taqwa hahna, at-taqwa hahna. Wa sara ila sadrihi, at-taqwa hahna. Oke monro. Akan di antara yang paling penting itu adalah keikhlasan. Agi jamaah Allah Ta'ala. Makanya itu adalah kontrolnya bismillah. Kullu amrin dibalil walam yubda bi bismillah bahwa betul. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tungka jamaah-jamaah yang bermanfaat walam yubda bi bismillah. Dia mulai sudah bismillah bahwa betul. Maka dia putus kata-kata yang mengandung arti yang banyak. Akan dia betul ye. Betul pada ngaran hukum Allah Ta'ala dan buat dijadi betul keikhlasan. Apa ya nak kedua tak Allah untuk ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Upam mulai jama-jama uang nasabah asetta. Berarti masuk itu dia. Tapi kasih masuk turun. Karena ini innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum. Dia itu Allah Ta'ala seliwatmu. Tidak melihat badanmu, tidak melihat bentukmu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu melihat di dalam. Ini kan kata ya. Pelajaran besar yang dalam hadis tadi ini, ada 3 orang yang seharusnya di surga, tetapi harus singgah dulu di neraka gara-gara masalah ilalah. Bapak Ibu sekalian, bagi kita orang awam, bagian terakhir ini, bagi kita orang awam, seperti yang disampaikan oleh Atia Sakar ini, ulama besarnya Mesir, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Adik Guru Tawahab Zakaria, ulama besar Sulawesi Selatan, Makadai, ini tuan menge, ajaklah kepilih-pilih, tuan, nareko ketahui pudangi decek, aja sapi kaye, hanafi kaye, maliki kaye, alani, karena bukan kapasitas tak untuk melulu sapi, melulu maliki, melulu hanafi. Ada 4 mazhab yang diakui yang sangat terkenal di dunia. Hanafi di Irak, Maliki di Madinah, kemudian Syafi'i terakhir di Mesir, dan Hambali di Irak. Ini 4. Jadi dari kaum kata mahkamah lain sesuai dengan pendapatnya di 4 orang, jangan disalah-salahkan karena di depannya itu nanti yang beda di hari kemudian adalah 4 orang ini beranak. Engkau tuh mak jenek. Jangan disalahkan karena dia mengikuti Imam Syafi'i. Engkau situ mak jenek. Tarik ke depan. Jangan disalahkan, ikuti Imam Malik. Engkau tuh mak jenek. Tarik ke belakang, tarik ke depan, lipat terus kode cilinan. Jangan disalahkan, dia ikut Imam kembali. Kalau Imam Abu Hanifah minimal 1/4. Mau di belakang, mau di depan, mau di tengah, terserah. Yang penting minimal 1 telapak tangan karena 1/4. Ini terkadang, nah itu tuh majen nih, apa aku sopon nih? Kadang ini semajen nih. Ikut deh bisa itu pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan biar 3 lembar sudah cukup. Makanya sekarang ini orang masyarakat memang harus diduasakan karena harus dikasih tahu bahwa imam ini begini, imam ini. Terkadang ada orang kalau dek narik kodena pada batena lena salah tahu ini kelemahan 4 mazhab ini. Jadi menurut Buruta, bagi kita orang awam ini aja tetap pilih-pilih karena bukan kapasitas. Waktu tak habis di sawah, waktu tak habis di kantor, waktu tak habis di tempat bangunan, kita tidak mampu untuk saya sapi itu leh, saya Malik itu leh, tidak mampu karena kita orang awam. Ini Atia Sakar mengatakan di sini, wala yaltazimu bi mazhabin muayyanin. Wa yajuzu ayyukallida. Orang yang tidak beristihad maka dia boleh mengikuti pendapat mazhab minal madzahibil ma'rufah dari mazhab-mazhab. Wala yaltazimu bi mazhabin muayyanin. Tidak usah seragamkan dirimu. Kalau kau ya sapi itu tanya sapi yang tidak aku ambil. Kamu orang awam. Termasuk orang awam yang kayak saya. Gina pudaku guruku pesantren. Wal li'annahu yu'tabaru ammiyan wal ammiyu la mazhab lahu. Ini Atia Sakar mengatakan. Karena orang begini adalah orang awam dan orang awam itu tidak ada mazhabnya. Kita peletu ke guru-guru tak pukali, patar itu pukali wali. Tembaki, tidak kena. Kamu sakar, robek semua pakaiannya.
Bukali, akan namo pulai ya sepuluh kongkona letu kuajer. Tidak ada dalam sejarah yang diceritakan oleh mantan rektor YAIN Parimari. Wali tidak mungkin jadi wali kalau salah syariat. Maka sekarang kepada murid kita ini mana tuh? Muridnya bukan. Ada ragu-ragu apa yang diamalkan bukan Pandita Lopota. Ada ragu-ragu walaupun ada orang di belakang ini semua mau diragu-ragukan orang. Empat mazhab akan membela kita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kata Imam Syafi'i, baca Fatihah Pak Imam, walaupun kamu sudah dengar imam baca Fatihah. Jadi kalau dijawab mak bisi tapi si malah tahu yang akhirnya kedengaran. Jangan disalahkan itu, karena itu menurut Imam Syafi'i. Ada saya Imam Syafi'i, saya berpegang kepada hadis yang mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dena sesembahan tahu dari kodena baca Fatihah. Maka Imam Syafi'i, biar kamu makmum baca Fatihah lagi. Menurut Imam Syafi'i. Kata Imam Malik apa dan Abu Hanifah, haram hukumnya Fatihah lagi. Haram? Berarti dosa di waladdallin. Yang aliran Abu Hanifah dan Imam Malik, dia akan kasih jeda untuk baca Fatihah di belakang, langsung mencancang saja. Inna fi khalqis samawati wal ardi menurut mereka tidak perlu bahkan haram baca Fatihah lah. Nah, satu mengatakan wajib, satu mengatakan haram. Tiga tujuh. Insya Allah tujuh mana? Yang salah adalah yang mengatakan salah ya, itu yang salah. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi jaga dua, isaliwan, iladan. Isaliwan ya ikuti empat masa. Narekom kena tahu tiwi dan lele kemudian apa mengatakan mak kedai guru tak, mak kedai guru tak panditata, modal misalnya bukan mak kedai guru tak. Aja atau bata-bata, tidak mungkin guru tak mengikuti yang tidak sesuai Al-Quran hadis. Begitu yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Jaga luar, jaga dalam. Apa yang di dalam? Keikhlasan. Apa isi ceramahnya Pak Ustaz tadi, Mama? Garodi wal lupain. Maka dia lupain. Dua yang harus dijaga, di dalam dan di luar. Di luar ikut syariat, di dalam ikhlas, itulah amal saleh. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya karim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilmika wa hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa zayyinna bil akhlaqil karimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.